Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Jadi oke, kita lanjut ya sobat ya. Untuk kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini sobat, dudukan untuk handbar pintu belakang hidrolik ya sobat ya, mobil ya. Itu karena terlalu kencang proses menariknya, membukanya, akhirnya dudukannya 4 ini pecah sobat, pecah. Nah ini dudukan ini ya sobat ya, 1, 2, 3, 4. Nah itu posisinya pecah sobat karena terlalu dipaksa ya sobat ketika proses membukanya ya sobat ya. Jadi akhirnya kita bongkar, kita untuk perbaiki ya sobat ya, untuk sementara ya, sementahun ya sobat ya. Ini kami gunakan lem besi plastik steel dengan ditunggu sampai kering 1 hari semalam atau 2 hari ya sobat ya, agar benar-benar kering sempurna, kuat, harapannya itu sobat. Nanti kalau semuanya ke depan amit-amit nggak minta ya sobat ya, ke depan kalau pecah lagi ya mau nggak mau harus ganti sobat ya. Ini untuk memperpanjang usia pakai saja ya sobat ya. Nah, ini peralatannya kami gunakan juga waterpass sobat, supaya hasilnya nanti kita lihat bisa lurus ya sobat ya, waterpass ya. Jadi harapannya lurus ininya ketika proses pemasangannya. Lurus ya sobat ya. Kemudian untuk plastik steelnya sobat, nah ini plastik steelnya, kemudian obeng, kemudian alat buka untuk bagian belakangnya, cover belakangnya sobat ya. Ini dengan yang biasa dipakai untuk servis elektronik ya sobat ya, serbaguna juga ya, untuk servis handphone, laptop maupun bongkar-bongkar di penutup bagian belakang pintu mobil kendaraannya sobat ya. Oke sobat, kita lanjut sobat. Oke lanjut ya sobat ya. Jadi ini belakang ini ada ini ya sobat ya, ada biasanya ininya tertinggal sobat, untuk dudukannya biasanya tertinggal di posisi-posisi itu ya sobat ya. Jadi nanti dibuka dengan baut, bautnya itu ulir ya, bautnya buka dengan obeng biasanya ya, monggo biasanya ada yang pakai obeng, ada yang pakai kunci pas ya, tergantung bautnya ya sobat ya. Oke, ini kebetulan bautnya skrup, model skrup dengan obeng. Kemudian untuk proses membukanya sobat, covernya itu ini sobat. Nah covernya menggunakan ini sobat, menggunakan yang biasa untuk servis ini ya, servis elektronik ya sobat ya, handphone. Nah ini biasanya kami menggunakan ini sobat, pelan-pelan, sabar, telaten nih sobat ya. Ini kami buka dari sini, cekluk, nah diungkit sedikit ya sobat ya, dibuka sedikit pelan-pelan agar ininya tripleknya tidak pecah gitu ya sobat. Jadi posisi di ininya posisinya pelan-pelan saja sobat, telaten gitu ya sobat ya, dibuka pelan-pelan semua, ceklik. Nah, ini membantu ya sobat ya, sangat membantu untuk proses membukanya menggunakan ini. Kemudian waterpass sobat, untuk hasilnya sobat ya, hasilnya atau ketika kita pemasang, proses dipasang plastik steel, kita gunakan waterpass ya sobat, minimal untuk untuk alat bantu agar memastikan meminimalisir tidak ini ya, memastikan agar lebih center gitu ya sobat ya, harapannya itu, dan meminimalisir agar tidak jonjing ya sobat, tidak naik tidak tinggi pendek ya sobat ya. Jadi ini waterpass juga bermanfaat juga sobat, membantu ya sobat, alat bantu. Kemudian ini sobat untuk plastik steelnya ya sobat ya, untuk lem plastik steelnya kami lem besinya kami menggunakan plastik steel 2 komponen sobat, yang 2 komponen. Nah ini biasanya proses penyimpanan ya sobat, kami gunakan plastik untuk agar nggak cepat kering gitu ya, karena memang berjalannya waktu beliau akan biasanya mengeras. Jadi ya kita memperpanjang usia pakainya, kita kasih plastik dan nanti masuk di plastik juga. Ketika plastiknya ini juga ditutup juga sobat, itu biasanya kan nggak mudah keras gitu ya, minimal keras tapi waktunya agak panjang sobat. Nah itu plastik steel biasanya, lem besi seperti itu biasanya kami penyimpanannya agar lebih awet gitu ya sobat, nggak cepet keras ya. Nah ini untuk plastik steel sobat, ini ya sobat ya, kebetulan kami adanya ini ya sobat ya, kebetulan adanya ini. Dan ini sobat, di
biasanya kami ini sobat di cari yang ori gitu ya sobat, yang asli gitu, yang ori ya. Jadi kalau untuk plastik steel kan ada variasinya banyak juga ya sobat ya. Variasinya ada yang plastik steel ori asli, ada yang variasi yang variasi banyak juga ya sobat ya. Itu biasanya perbedaannya ini sobat. Untuk yang asli lemnya ketika kering benar-benar keras gitu ya sobat ya, keras kuat gitu ya. Tapi kalau yang variasi atau yang non ori gitu biasanya agak keras tapi agak sedikit lebih ini sobat, lebih lunak gitu ya, nggak sekeras yang ori sobat, yang asli aja. Nah, itu sobat biasanya perbedaannya cuman di posisi ketika keringnya sobat. Tapi kalau untuk dua komponennya biasanya sama. Nah, itu monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ya harapannya dapat yang ori ya sobat ya, karena harganya juga kadang-kadang memang berbeda juga sobat, antara yang ori maupun yang variasi itu ada perbedaannya, lebih dananya lebih besar dikit lah untuk yang ori itu sobatnya. Cuman untuk hasilnya itu sobat biasanya yang asli ori itu lebih keras gitu ya sobat. Tapi kalau yang variasi biasanya agak lebih ini sobat, lebih lunak dikit lah. Nggak sekeras yang ori biasanya gitu sobat. Nah itu untuk ini menggunakan plastik steel sobat, dan biasanya kami tunggu untuk sehari semalam ya sobat, atau mungkin 2 hari gitu ya, agar harapannya ini sobat, harapannya benar-benar keras sempurna gitu ya sobat, benar-benar keras kuat, baru nanti kita pasang di situ sobat. Nah ini proses pemasangannya juga biasanya kami menggunakan ini juga sobat, untuk alat bantu dari plastik steelnya, kemudian kita taruh ke ini pelan-pelan gitu ya sobat ya, kita ratakan dengan bantuan alat ini sobat, alat congkel elektronik. Biasanya lebih mempermudah sobat untuk proses pemasangan lem plastik steelnya ya sobat ya. Nah ini. Terus kemudian biasanya kalau yang ori ini sobat, warnanya hitamnya hitam mengkilap, dan ini ya sobat, hitam mengkilap dan ini sobat keras ya, lebih keras biasanya itu sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini sudah 2 hari sobat, kemarin 1 hari semalam ada beberapa yang masih agak lunak sobat, jadi akhirnya kami tunggu sampai 2 hari 2 malam baru keras sempurna sobat. Nah ini seumpama copot lagi, pecah lagi ya, mau nggak mau ini ya sobat ya, beli yang baru untuk handbarnya gitu ya, kan ini memperpanjang usia pakai saja ya sobat, harapannya lebih panjang, dan nanti dalam proses membuka pintu belakang hidroliknya ini ya dengan tenaga yang nggak begitu besar gitu ya tenaganya sobat, atau mungkin megangnya di bagian bawah situ sobat, di bagian bawah kita pegang, atau nanti mungkin kami akan tambahkan handbar yang variasi gitu ya sobat ya, tapi nanti kita buat di bawah situ agar membantu juga sobatnya. Nanti coba kita lihat untuk penambahannya itu sobat. Nah itu ini memperpanjang usia pakai sobat, kalau pecah lagi ya mau nggak mau harus ganti baru ya untuk handbarnya ini ya. Oke sobat, ini udah kencang. Terus kemudian ini sobat, untuk bagian atasnya kalau seumpamanya proses ini agak, karena dikasih plastik steel mungkin agak sedikit lebih tinggi sedikit itu ya, 1 mili atau berapa, mungkin di sini ada celah, kita gunakan ini sobat, lem gabus yang busa, lem isolasi busa ya sobat ya, yang 2 sisi, ini biasanya kami tambahkan kalau semuanya beliau terlalu tinggi, terus sini ada celah ya. Ini kan aslinya juga ada seperti busa juga ya sobat ya. Nah ini seperti busa. Nah kami akan tambahkan sobat nanti sedikit di sebelah sini, memanjang gitu ya sobat, agar lebih celahnya tertutup gitu ya. Kalau semuanya ini posisinya agak membuat celahnya agak lebar sobat, karena biasanya plastik steel kan agak naik sedikit ya, karena posisi di lem biasanya agak naik sedikit, tapi yang nggak banyak ya sobat naiknya ya, untuk posisi permukaannya. Nah itu sobat, ini menggunakan tambahan ini. Kemudian water passnya ya sobat ya, tadi ya, water passnya untuk membantu ya sobat ketika kita proses pemasangan
Nah ini tinggal dipilih saja ya sobat, mana yang pecahannya, dudukan pecahannya kita pilih yang paling pas, cowakan pecahannya mana, serpihannya kita pasangkan di masing-masing yang sesuai dengan pecahannya ya sobat, dibalikan ke posisi aslinya ya sobat ya, kemudian di water pass agar lebih posisinya lebih mempermudah lurus ya sobat ya. Oke, mantap. Ini juga lurus, jadi nggak bergelombang itu ya sobat. Terus kemudian di amplas sobat, di amplasnya mana ya? Oh, amplasnya ini ada di bawah sobat. Nanti di amplas juga sobat, untuk posisi ratanya ini di amplas. Sebentar sobat, kami ambilkan amplasnya. Oke, lanjut ya sobat ya. Nah ini di amplas sobat, untuk benar-benar meratakan permukaannya ya, karena posisi kalau bergelombang nanti proses pemasangan jadi nggak rata sobat. Jadi kita amplas juga, kita gunakan water plus ya, kami gunakan water plus, kami amplas juga sobat. Sudah rata benar, oke, masuk. Terus kemudian ini sobat, untuk apa, tisu basah ya sobat, untuk sekaligus dibersihkan sekaligus ya sobat ya. Untuk biasanya kami menggunakan tisu basah untuk proses membersihkan bagian belakang covernya ini sobat ya, karena udah berdebu, sekalian kita bongkar, sekalian kita bersihkan juga sobat. Biasanya cukup efektif dengan menggunakan tisu basah sobat, atau menggunakan kain ya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Nah itu sobat, nah, cukup membantu sobat dengan apa, tisu basah ya, untuk membersihkan bagian cover bagian belakang. Oke sobat rekan-rekan, kita proses pemasangan ya sobat ya. Terus nanti covernya juga ditutup kembali, covernya. Ini covernya tinggal di sebentar sobat. Nah gini ya sobat ya. Nah ini konektornya masuk sini. Konektornya ini masuk sini ya sobat ya. Ini juga gitu sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Sebentar sobat, kita proses pemasangan dulu ya. Oke lanjut sobat, ini sudah terpasang sobat bautnya. Ini juga 4 posisi ya sobat. Nah kemudian kita tutup covernya ya sobat ya, covernya. Oke, kita tutup covernya, terus kemudian dirapikan, dikencangkan. Kalau semuanya pinggir-pinggirnya agak ada celah ya, biasanya kami juga gunakan isolasi busa ini sobat, yang dua perekat ya, depan belakang. Biasanya kita gunakan untuk semuanya ada celahnya ya sobat, ada yang tercelah, ada yang terbuka gitu ya, sedikit ya. Jadi kita tambahkan itu. Kalau enggak ya berarti udah kencang sobat, rapat. Mantap. Tinggal yang bagian depan ya sobat ya. Sebentar sobat, sekarang. Oke sobat, kalau semuanya ditekan agak pinnya, penguncinya kurang masuk gitu ya sobat, gunakan palu karet ya sobat ya. Biasanya membantu sobat untuk mengencangkan pengaitnya, penguncinya ke dalam lubangnya, keliling ya sobat. Oke, biasanya menggunakan palu karet ya sobat ya. No palu yang besi ya, tapi palu yang karet ya sobat, agar lebih aman, tidak menggores gitu ya sobat ya. Aman lah kalau palu karet. Oke, mantap sobat. Udah kuat, mantap. Oke sobat, rekan-rekan sudah terpasang dengan cukup kuat ya sobat, mantap ya. Jadi ini juga ditambahkan di belakangnya sini sedikit sudah kuat. Nah itu sobat,
Jadi ini ya sobat ya, mantap. Ini juga mantap, ini mantap. Kemudian ini terakhir juga mantap sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.